Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Mari kita mulai pengajian kitab Sahih Muslim dengan berkirim Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatilah hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين خصوصا إلى روح الإمام مسلم وإلى جميع مشايخنا وأساتذتنا خصوصا إلى روح أبو يزيد محمد بن علوي المالك الحسني وإلى والدينا أن الله يؤلي درجات في الجنة وينور ضريهم ويغفر ذنوبهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويجعلنا من العلماء العاملين وأن الله يملأ قلوبنا بمحبته ومحبة رسوله آمين. بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبسند المتصل إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام مسلم رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال حدثنا أبو الربيع العتقي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال العنزي وحول المؤلف سنده قال وحدثناه سعيد بن منصور واللفظ له قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال العنزي قال انطلقنا إلى أنس بن مالك. Satu ketika kami pergi kepada Anas bin Malik wa tasyaffa'na dan kami minta bantuan, maksudnya minta bantuan untuk dipertemukan dengan Anas bin Malik bisa bitin dengan Thabit. Kita minta bantuan kepada Thabit untuk sowan kepada Anas bin Malik. Fantahaina ilaihi, lalu kami sampai kepada Anas bin Malik. Wa huwa yusallid duha, sedangkan Anas bin Malik masih sedang melaksanakan sholat duha. Fasta'dzana lana Thabitun, kemudian Thabit memberikan izin kepada kami untuk masuk. Fadakhalna alaihi, kemudian kami masuk, maksudnya ke rumahnya Anas bin Malik. Wa ajlasa Thabitan ma'ahu, dan mendudukkan, mempersilahkan duduk siapa Anas bin Malik, Thabitan kepada Thabit, ma'ahu bersama dengan Anas bin Malik, ala saririhi di atas tempat duduknya Anas bin Malik. Jadi Thabit yang menjadi perantara dipersilahkan untuk duduk bersama Anas bin Malik. Redaksi ini sekaligus menjadi rujukan, menjadi dalil atas, jadi ada teks begini kira-kira. Yang bagi lil alimi wa kabiril majlisi ayyukrima fudala ad-dakhilina alaihi wa yumayyizahum bimazid ikramin fil majlisi wa ghairihi. Hendaknya orang alim dan para pembesar mengistimewakan orang yang sowan kepadanya, mengistimewakan orang yang paling keren dan sowan kepadanya. Ini misalnya seorang kiai didatangi oleh banyak orang. Nah, di antara orang-orang yang datang itu ada yang keren. Misalnya juga kiai gitu. Maka yang kiai ini yang paling keren di antara orang-orang yang bertamu kepadanya, hendaknya dipersilahkan untuk duduk di sampingnya, mengistimewakannya.
Misalnya ada menteri, menterinya diistimewakan, bukan karena dia pilih-pilih, bukan. Memang berdasarkan hadis ini, masih masih rangkaian, belum masuk kepada hadisnya. Orang alim hendaknya mengistimewakan orang yang istimewa di antara orang-orang yang bertamu kepadanya. Dicontohkan oleh sahabat Anas bin Malik. Faqala lahu, kemudian Thabit berkata kepada Anas bin Malik, ya Aba Hamzata, ini kunyahnya Anas bin Malik, inna ikhwanaka min ahlil basrati yas'alunaka, saudara-saudaramu ukhuwah Islamiyah min ahlil Basrah, dari kalangan orang-orang Basrah, yas'alunaka an tuhaddithahum hadisas syafaati, meminta kepadamu untuk engkau mencapaikan hadis kepada mereka, hadis syafaati, akan hadis syafaat. Mereka pengen Anda menyampaikan hadis yang berkaitan tentang syafaat. Qala, kemudian Anas bin Malik berkata langsung, spontan, haddatsana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad menceritakan kepada kami. Qala, idza kana, Nabi bersabda, idza kana yaumul qiyamati ma jannasu ba'duhum ila ba'din. Nanti di hari kiamat, ma jannasu ba'duhum, berkumpul siapa orang-orang, ba'duhum sebagian mereka, ila ba'din kepada sebagian yang lain. Maksudnya ya kumpul bareng-bareng, fayatuna adama, dengan kondisi mereka berkumpul berbondong-bondong mendatangi Nabiullah Adam, fayaquluna lahu, kemudian orang-orang itu berkata kepada Nabiullah Adam, isfa' li dzurriyyatika, mohon beri syafaat kepada anak cucumu. Fayaqulu lastu laha, Nabiullah Adam mengatakan, tidak, saya tidak pantas untuk memberikan syafaat. Lastu laha ay lisyafa'a, lastu ahlan lisyafa'a, gitu maknanya. Saya tidak layak untuk memberikan syafaat. Walakin alaikum bi Ibrahim alaihi salam, coba datangi Nabiullah Ibrahim alaihi salam, fa innahu khalilullah, karena dia adalah kekasih Allah. Fayatuna Ibrahim, kemudian orang-orang tadi mendatangi Nabiullah Ibrahim, fayaqulu lastu laha, kata Nabiullah Ibrahim, lastu ahlan laha lisyafaah, enggak, saya enggak pantas, saya tidak cocok, saya tidak ahli memberikan syafaat. Walakin alaikum bi Musa alaihi salam, coba datang kepada Nabiullah Musa, fa innahu kalimullah, karena dia diberikan keistimewaan oleh Allah, bisa bermuhadasah, bisa bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa yu'ta Musa, kemudian Nabiullah Musa didatangi, fa yaqulu lastu laha, saya tak pantas memberikan syafaat. Walakin alaikum bi Isa alaihi salam, coba datang sowan kepada Nabiullah Isa, fa innahu ruhullah, karena dia ruhnya Allah. Wa kalimatuhu, dan kalimat Allah, ay makhlukun bi kalimatillah. Fayu'ta Isa, kemudian Nabi Isa didatangi berbondong-bondong, fayaqulu lastu laha, tapi Nabi Allah Musa mengatakan, saya tak pantas untuk memberikan syafaat. Walakin alaikum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kan tetapi coba kalian datangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa mana tadi, walakin alaikum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fa'uta, kemudian didatangi aku, kata Nabi Muhammad. Fa'aqulu, kemudian aku berkata, ana laha, ay ana ahlun laha, aku yang pantas untuk memberikan syafaat kepada kalian semua. Fa'antaliku, kemudian aku pergi. Fa'astadzinu ala rabbi, aku meminta izin kepada Tuhanku, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Fayu'dzanuli, lalu aku diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sowan kepada Allah, lalu diizinkan untuk sowan. Fa aqumu baina yadayhi, aku berdiri di hadapan Allah. Fa ahmaduhu, aku memuji Allah,
bimahamida dengan pujian-pujian, la qadiru alaihil ana. Tapi aku tak mampu mengucapkan pujian-pujian itu saat ini, sekarang. Di pujian-pujian yang aku lontarkan di hadapan Allah, yang aku ucapkan di hadapan Allah, adalah pujian-pujian yang nanti akan didikte langsung oleh Allah ketika itu, bukan sekarang. Makanya sekarang tidak mampu. Yulhimuni hillahu, akan mengilhamkan Allah kepada pujian. Allahu, siapa Allah. Summa akhirru lahu sajidan, kemudian aku menunduk lahu kepada Allah sajidan dalam keadaan sujud, maksudnya tersungkur bersujud. Fayuqaluli, kemudian dikatakan kepadaku, Allah berfirman, ya Muhammad irfa' ra'saka, wahai Muhammad angkat kepalamu, wakul, katakan apapun yang kamu mau, yusma' laka, kamu akan didengar, wasal tu'tah, minta apapun itu kamu akan diberi, wasfa', dan mintalah syafaat, tu syafa', kamu akan diberikan syafaat. Fa'akulu, kemudian aku berkata, kata Nabi Muhammad, Rabbi, ya Allah, ummati, ummati, umatku, umatku. Maksudnya salim ummati. Fayuqalu, kemudian dikatakan intolik. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, silakan pergi. Faman kana fi qalbihi mithqalu habbatin min burratin aw sya'iratin min imanin fa akhrijhu minha. Siapapun yang di hatinya ada keimanan walaupun seukuran gandum, burrah aw sya'irah itu gandum, fa akhrijhu, keluarkan orang itu minha, dari neraka. Siapapun yang di hatinya masih ada keimanan sekalipun sekecil biji gandum, keluarkan dari neraka. Fa'antoliku, kemudian aku pergi, fa'af'alu, kemudian aku melakukan apa yang diperintah oleh Allah. Summa arji'u, kemudian aku kembali ila Rabbi, kepada Allah. Fa'ahmaduhu bitilkal mahamidi, aku memuji Allah dengan pujian-pujian yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Summa akhirru lahu sajidan, kemudian aku sujud lagi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Fayuqaluli, lalu dikatakan kepadaku, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'saka, bangun, angkat kepalamu, wakul yusma' laka, katakan apapun kamu akan didengar, wasal tu'toh, minta apapun tu'toh, maka kamu akan diberi. Tu'toh ini asalnya ada yang mengatakan tu'toh ha'us sakti, jadi tu'toh. Jadi ada yang bilang tu'tohu asalnya, jadi hu kepada wasal, minta apapun, tu'tohu ay tu'tohu tu'toma tas'aluhu, kamu akan diberi apapun yang kamu minta. Wasfa', dan mintalah syafaat, tu syafa', maka kau akan diberikan syafaat. Fa'akulu, kemudian sekali lagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, ummati, ummati, umatku, umatku. Fayuqaluli, lalu dikatakan kepadaku, intolik, silakan pergi. Sekali lagi, faman kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min imanin fakhriju minha, siapapun yang di hatinya masih ada keimanan walaupun sekecil biji sawi, fakhrijhu minha, keluarkan dia dari neraka. Fa'antaliku, aku pergi, fa'af'alu, kemudian aku lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Thumma a'udu ila rabbi, kemudian aku kembali lagi sowan kepada Tuhanku untuk ketiga kalinya. Fa'ahmaduhu, kemudian aku memuji Allah bitilkal mahamidi, dengan pujian-pujian yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma akhirru lahu sajidan, kemudian aku sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melakukan apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Fayuqaluli, kemudian dikatakan kepada aku, ya Muhammad irfa' ra'saka wa kul yusma' laka wasal tu'ta wasfa'tu syaffa'. Sekali lagi, fa'akulu ya Rabbi ummati, ummati, wahai Tuhanku, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Fayuqaluli, lalu dikatakan kepadaku, intolik, pergi. Faman kana fi qalbihi adna 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 min mithqali habbatin min khardalin min imanin fa akhrijuhu minan nar. Siapapun yang di hatinya ada keimanan walaupun sangat kecil, jauh lebih kecil, sejauh lebih kecil dari biji sawi tadi, 3 kali lipat lebih kecil dari biji sawi keimanannya, fa akhrijuhu minan nar, keluarkan dia dari neraka,
neraka. Fa'antaliku, kemudian aku pergi, fa'afalu, aku melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk mengeluarkan umatku yang di hatinya masih ada keimanan, walaupun sekecil apapun. Jadi ini yang dimaksud syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kenapa Nabiullah Adam dulu yang dimintai syafaat? Padahal sejak awal di dunia kita sudah diajari, bahkan di hadis ini sudah mengajarkan bahwa pada akhirnya yang akan memberikan syafaat kepada umat itu adalah Nabiullah Muhammad SAW. Apa rahasianya? Apa hikmahnya? Dalam syarah yang saya baca dalam Al-Kaukabul Wahad dikatakan bahwa hikmahnya adalah untuk menepis argumen kalau Nabi Muhammad yang didahulukan ya wajar. Kan Nabi Muhammad yang diminta, nabi-nabi yang lain belum diminta untuk memberikan syafaat. Andaikan nabi-nabi lain juga diminta untuk memberikan syafaat, maka ada kemungkinan bahwa nabi-nabi lain juga akan memberikan syafaat. Nah, untuk menepis argumen-argumen itu, maka yang pertama kali didatangi oleh orang-orang nanti di hari kiamat adalah Nabiullah Adam. Jadi mulai dari bapaknya manusia, Khalilullah Nabiullah Ibrahim. Bahkan nanti di riwayat berikutnya ada Nabiullah Nuh, Rasul pertama. Jadi Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, hingga pada puncaknya Nabiullah Muhammad SAW. Tapi semua nabi, bahkan dari Nabiullah Adam yang diceritakan di dalam hadis ini, mengatakan saya tidak pantas untuk memberikan syafaat. Coba minta kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bilang coba minta kepada Nabi Musa. Nabi Musa bilang coba minta kepada Nabi Isa. Nabi Isa bilang coba minta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi Muhammad siap pasang badan, membackup umatnya untuk memohon kepada Allah menyelamatkan siapapun di antara umatnya yang masih ada di neraka. Bahkan diulang berkali-kali hingga dikasih keringanan oleh Allah, dikasih kemuliaan oleh Allah, Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat kepada orang yang di hatinya masih ada keimanan walaupun sangat kecil sekali keimanannya. Diselamatkan oleh Nabi Muhammad dari api neraka. Ada hadisu Anas ya. Ini adalah hadisnya Anas alladzi amba'ana bihi yang dia ceritakan kepada kami bihi dengan hadis. Fa kharajna min indihi, kemudian kami keluar min indihi dari Anas maksudnya. Falamma kunna bi dhahril jabban, maka tatkala kami sampai di dhahril jabban, sekitar ini zahiru maqabiril Basrah dan wa'alaha al-murtafi'u minha maksudnya. Tatkala kami sampai di pekuburan orang-orang Basrah namanya Jabban, tapi bagian atas, bagian yang tertinggi, kulna kami katakan laumilna ilal Hasan Basri fasallamna alaih. Jadi ceritanya tatkala perjalanan pulang setelah mendengarkan hadis dari Anas bin Malik, kepikiran gimana kalau kita sowan kepada Hasan al-Basri, fasallamna alaih, lalu kita mengucap salam kepadanya karena lihat Hasan al-Basri wa huwa mustakhfin fi dari Abi Khalifata. Pada saat itu Hasan al-Basri lagi sembunyi di rumahnya Abi Khalifah. Sembunyi dari siapa? Dari Al-Hajjaj Ats-Tsaqafi, seorang pemimpin yang zalim yang lagi memburu Hasan al-Basri. Qala fadakhalna alaihi fasallamna alaihi. Kami sowan kepada Hasan al-Basri, kemudian kami mengucap salam. Faqulna ya Aba Sa'id, kami katakan wahai Aba Sa'id, kunyahnya Hasan al-Basri, ji'na min indi akhika Abi Hamzah. Kami baru saja sowan kepada Abi Hamzah, Anas bin Malik. Falam nasma mithla hadisin haddatsnahu fi syafa'ah. Kami tidak pernah mendengar hadis yang persis seperti hadis yang diceritakan oleh Anas bin Malik tentang syafaat. Qala apa itu? Atau katakan, kira-kira begitu. Fahaddathnahul hadisah. Lalu kami ceritakan hadis yang pernah kami dengar barusan, yang barusan kami dengar dari
Anas bin Malik. Faqalahi katakan, kulna, lalu kami katakan mazadana. Tidak ada lagi, cuma itu yang diceritakan oleh Anas bin Malik. Qala kemudian Hasan al-Basri mengatakan, qad haddatsana bihi, Anas bin Malik pernah menceritakan bihi tentang hadis itu mundu isyrina sanatan, sejak 20 tahun yang lalu. Wa huwa yauma idin, tatkala menyampaikan hadis yang diceritakan kepadamu itu, jami'un, kondisinya Anas bin Malik masih sehat, jami'un sehat. Walaqad taraka syai'an ma'adri Anas ya syekhu au kariha. Dia eh, tidak menceritakan sesuatu, ma'adri yang aku tak tahu, Anas ya syekh, apa syekh itu lupa Anas bin Malik maksudnya, au kariha atau tak senang, ayu haditha menceritakan syekhukum kepada kalian, fatatakilu sehingga membuat kalian jadi malas untuk beramal. Jadi hadis-hadis yang begini penting disampaikan, tetapi harus diimbangi. Ini kan hadis roja namanya, hadis yang menghidupkan optimisme umat Islam, bahwa semua umat Islam, umatnya Nabi Muhammad itu pada akhirnya akan masuk surga. Nah, kalau yang didengar hanya hadis-hadis yang sifatnya rojak memberikan harapan, maka orang-orang jadi malas, jadi lesu untuk beramal. Pikirannya, toh pada akhirnya nanti bakalan diselamatkan oleh Nabi Muhammad. Jadi ada pertimbangan begitu. Kata Hasan al-Basri, kemungkinan guru yaitu Anas bin Malik punya pertimbangan seperti itu. Qulna lahu, lalu kami katakan lahu kepada Hasan al-Basri, haditsna, coba ceritakan apa kira-kira itu. Fadhahika, kemudian Hasanul Basri senyum, ya, ketawa. Wa qala khuliqal insanu min ajal. Manusia itu diciptakan dari ajal. Ma dzakartu lakum hadza illa wa ana uridu an uhadditsukum. Saya menceritakan ini memang tujuannya adalah untuk menyampaikan kepada kalian. Jadi khuliqal insanu min ajal ini bukan hadisnya, dia cuma mengingat ayat Al-Qur'an, khuliqal insanu min ajal, menyebutkan wes dasar manusia, gitulah kira-kira kalau omongan kita. Tsumma arju ila rabbi, kemudian aku kembali kepada Tuhanku. Ini lanjutan hadisnya. Keempat kalinya tadi Nabi cuma kembali menceritakan yang diceritakan oleh Anas bin Malik. Nabi cuma kembali 3 kali. Ini keempat kalinya Nabi juga kembali. Tsumma arju ila rabbi fir rabi'ati fa ahmadu bidilkal mahamid tsumma akhirru lahu sajidan fayuqalu li ya Muhammad. Wahai Muhammad, irfa' ra'saka, angkat kepalamu, wakul, katakan apapun, yusma, kamu akan didengar, yusma laka, wasal tu'ta wasfa'tu syafa' fa'kulu ya Rabbi i'dhan li fi man qala la ilaha illallah. Tolong izini aku untuk memberikan syafaat kepada orang yang lisannya pernah mengucap kalimat la ilaha illallah. Qala, kemudian Allah berfirman, laisa dzaka laka, kalau bagian yang ini bukan urusan kamu. Au qala laisa dzaka ilaika, atau kira-kira Nabi bersabda begini gitu. Ini syak minar rawi. Laisa dzaka ilaika, ini ndak urusanmu. Walakin, akan tetapi, wa izzati wa kibriyai wa azamati wa jibriyai, demi kemuliaanku, keagunganku, ke apa ya? Kibria itu makna asalnya kesombongan, ya, keagungan juga lah. Wa azamati, keagungan, izzati, kemuliaan, keagungan, azamah, keagungan juga, wa jibriyai, kekuasaanku, la ukhrijanna man qala la ilaha illallah, aku akan keluarkan orang yang selama di dunia pernah mengucap la ilaha illallah. Jadi pada akhirnya orang Islam walaupun tak punya amal, walaupun di hatinya tidak ada keimanan, tetapi lisannya pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, akan dibebaskan dari api neraka oleh Allah langsung. Kata Nabi Muhammad, bukan, kata Allah, bukan engkau yang akan menyelamatkannya, tetapi aku sendiri yang akan menyelamatkannya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad.
Ini alasan kenapa kemungkinan Anas bin Malik tidak menceritakan kepada dua orang yang sowan itu tadi. Qala Ma'bad berkata, Fashhadu ala al-Hasani annahu haddatsana bihi annahu sami'a Anas bin Malik. Aku bersaksi atas Hasan annahu sesungguhnya Hasan haddatsana bihi menceritakan kami bihi dengan hadis, bersaksi annahu sesungguhnya Hasan sami'a Anas bin Malikin mendengar Anas bin Malik. Urahu aku diperlihatkanhu kepada Hasan. Qala berkata Hasan, qabla isrina sanatan. Kayaknya Hasan itu bilang qabla isrina sanatan. Jauh atau 20 tahun yang lalu, wahwa dalam keadaan Anas bin Malik ketika itu jami'un, yauma idzin jami'un, ketika itu dalam keadaan sehat. Qala panjang ya, panjang sekali hadisnya. Makanya saya tidak menjelaskan begitu panjang karena ya hadisnya cukup panjang. Tidak selesai-selesai nanti hadisnya. Qala haddatsana Abu Bakr ibnu Abi Syaibah. Ini menjelaskan betapa besarnya syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, betapa besarnya kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Qala haddatsana Abu Bakr ibnu Abi Syaibah wa Muhammad ibnu Abdullah ibnu Numair. Wattafaqa keduanya sepakat fi siyaqil hadis. Urutan hadisnya sepakat, siyaqul hadisnya sepakat. Illa ma yazidu ahaduhuma minal harfi ba'dal harfi, kecuali sesuatu yang menambah siapa salah satu keduanya minal harfi berupa huruf ba'dal harfi setelah huruf yang lain. Maksudnya sepakat fi nadmil hadis wa tarkibihi, susunan hadisnya sepakat, tarkibnya sepakat, cuma ada sedikit perbedaan karena ada yang ditambah, satu rawi nambah, yang lain tidak menambah. Qala keduanya berkata, Abu Bakar bin Syaibah dan Muhammad bin Abdullah bin Numair, ini sepakat keduanya, tetapi ada satu yang nambah, satunya enggak. Haddatsana Muhammad bin Bishr qala haddatsana Abu Hayyan an Abi Zur'ata an Abi Hurairah qala utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman bilahmin. Satu hari Rasulullah diberi jamuan daging, farufi'a ilaihi dzira'u, kemudian disuguhkan, diambilkan ilai kepada Rasulullah ad-dzira'u, apa, bagian lengan. Memang Nabi Muhammad SAW senang sama lengan kambing. Di bagian lengan itu Nabi sangat senang sekali. Wa kanat tu'jibuhu. Nah, ini diceritakan. Wa kanat, dan ada apa? Dzira' tu'jibuhu itu membuat Nabi senang. Jadi Nabi senang makan paha kambing. Fanahasa minha nahsatan. Kemudian Nabi menggigit daging yang disuguhkan kepada beliau itu, yang dihidangkan kepada beliau, digigit pakai gigi depan, nahasa itu. Faqala, kemudian setelah menggigit itu sedikit, Nabi bersabda, ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Saya akan menjadi pemimpinnya orang-orang kelak di hari kiamat. Wa hal tadruna bima dzaka? Kalian tahu enggak kenapa aku disebut sebagai sayyidun nas yaumal qiyamah? Kenapa? Nabi menjawab sendiri, yajma'ullahu yaumal qiyamati al-awwalina wal akhirin. Nanti di hari kiamat Allah akan mengumpulkan orang-orang pada generasi pertama dan orang-orang pada generasi akhir. Semuanya dikumpulkan fi sa'idin wahidin, di satu tempat. Fayusmi'uhumud da'i, memperdengarkan hum kepada mereka, ad-da'i siapa orang yang memanggil, wa yanfudhuhum, dan sampai hum kepada mereka, al-basaru apa pandangan. Maksudnya pada saat itu di hari kiamat di mana orang-orang dikumpulkan, kondisinya sangat amat mencekam. Orang-orang sangat khawatir, sangat galau. Saking galaunya, ya, kalau ada orang yang manggil, mereka semua itu akan mendengar seketika. Jadi orang mulai dari Nabi Adam sampai umatnya Nabi Muhammad yang paling terakhir dikumpulkan. Kondisi mencekam, sangat takut. Saking takutnya kalau ada yang manggil, satu orang saja kedengeran semuanya.
saking mencekamnya. Kalau ada orang yang lihat, itu dari bagian depan sampai bagian belakang itu kelihatan semuanya. Tidak ada yang tertutupi. Semuanya kelihatan. Ini menunjukkan, kata syarah hadisnya, kondisi pada saat itu amat sangat mencekam. Jadi sepi, senyap. Watadnu syamsu, dan matahari mendekat di atas mereka. Fayablughun nasa minal ghammi wal karbi ma la yutiqun. Sampai kepada orang-orang minal ghammi, dari kesusahan, wal karbi, dan gham itu kegalauan, wal karbi kesusahan, ma apa sesuatu la yutiquna, mereka galau sejadi-jadinya, bahkan mereka sampai enggak mampu menahan kesusahan itu. Wa ma la yahtamilun, dan apa yang tak bisa mereka tahan lagi, tak kuat mereka tahan saking galaunya. Fayaqulu ba'dun nas li ba'din, sebagian mereka berkata kepada yang lain, ala tarawna ma antum fih, tidakkah kau melihat kondisi kamu sekarang ini, gitu kira-kira. Tidakkah kau melihat kepada sesuatu antum yang ada engkau fih, di dalam ma. Maksudnya kamu sudah rasakan kan kegalauan dan kesusahan ini, gitu. Ala tarawna ma qad balagakum, bukankah kamu sudah melihat apa yang sampai kepada kamu, minasyada'id wal kurub, kesusahan yang sampai kepada kamu. Ala tanzuruna man yashfa'u lakum ila rabbikum, siapa sekarang yang mau memberikan syafaat, yang mau memohonkan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu ba'dun nasi li ba'din, sebagian yang lain berkata kepada yang lain, utu Adam, mencoba kita datang kepada Nabi Adam, datangi Adam. Fayatuna Adam, mereka berbondong-bondong mendatangi Nabi Adam. Fayaquluna, kemudian mereka berkata, ya Adam, wahai Adam, anta abul bashar, engkau bapak manusia. Khalaqakallahu biyadih, Allah langsung yang menciptakanmu. Maksudnya tanpa perantara bapak dan ibu seperti yang kemarin. Wa nafakha fiha min ruhi, Allah tiupkan ruhnya pada tubuhmu. Wa amaral malaikata fasajadu laka, Allah perintah malaikat untuk sujud, mereka sujud kepadamu. Isfa' lana ila rabbika, mohonkan syafaat kami kepada Tuhanmu. Ala tara, tidakkah kau lihat, ila mana nufi, apa yang kami rasakan sekarang, kegalauan, kesusahan yang amat sangat berat. Ala tara ila ma qad balagana, tidakkah kau lihat apa yang sampai kepada kami, kegalauan dan kesusahan yang sampai kepada kami. Fayaqulu Adam, kemudian Nabiullah Adam berkata, inna rabbi ghadibal yawma ghadaban, Allah, Tuhanku pernah marah, inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku, ghadiba, murka, marah, al yawma, hari ini, ghadaban, dengan kemarahan, lam yaghdab, yang tidak akan marah, qablahu, yang tak pernah marah, qablahu, sebelum itu, mitlahu, sebagaimana ghadabnya hari ini. Sekarang Allah sedang murka, dan kemurkaan Allah hari ini, sekarang ini, tidak pernah aku jumpai sebelumnya. Maksudnya ya, semua orang dimintai pertanggungjawaban. Apa jawab Nabi Adam? Wala yaghdaba ba'dahu mitlahu, tetapi Allah tidak akan marah lagi setelah itu sebagaimana marah yang sekarang ini. Setiap orang dimintai pertanggungjawaban. Wa innahu nahani 'anasy syajarati, aku pernah membuat kesalahan, yaitu Allah melarangku untuk mendekati satu pohon. Fasaituhu, tetapi aku melanggarnya. Itu dianggap sebagai kesalahan besar yang membuat Nabiullah Adam malu untuk memohonkan syafaat kepada umat-umat ini. Nafsi, nafsi, nafsi diriku, kata Nabiullah Adam. Maksudnya, ya udahlah, kita sendiri-sendiri aja. Saya juga punya kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Idhabu ila ghairihi, coba pergi ke yang lain. Idhabu ila Nuh, coba pergi kepada Nabiullah Nuh. Fayatuna Nuhan, kemudian mereka berbondong-bondong mendatangi Nabiullah Nuh. Fayaquluna ya Nuhu, mereka mengatakan, wahai Nabiullah Nuh, anta awwalur rusuli ilal ardi, Anda sebagai rasul pertama di muka bumi. Wasammakallahu abdan syakura, Allah menyebut engkau di dalam Al-Quran sebagai abdan syakura,
hamba yang pandai bersyukur. Isfa'lana ila rabbika, mohonkan syafaat untuk kami kepada Tuhanmu. Ala tara ma nahnu fihi, tidakkah kau lihat kesusahan dan kegalauan yang kami rasakan sekarang? Ala tara ma qad balagana, tidakkah kau lihat kegalauan dan kesusahan yang sampai kepada kami? Fayaqulu lahum, apa yang dikatakan Nabiullah Nuh kepada mereka, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa la yaghdab ba'dahu mithlahu. Disebutkan kesalahan apa yang pernah dilakukan oleh Nabiullah Nuh selama di dunia. Wa innahu, sesungguhnya, qad kanat li da'watun, aku pernah punya doa, da'autu biha, yang aku berdoa biha dengan dakwah, ala qaumi, mendoakan buruk kaumku, yang kemarin pernah disampaikan, Rabbi la tada' fil ardi minal kafirina dayyara. Ya gimana ayatnya kok lupa. Nanti dicek lagi ya. Ayatnya kok lupa. Camburin ayatnya. Rabbi la tada' alal ardi minal kafirina dayyara. Kayaknya begitu ayatnya. Itu dianggap satu kesalahan. Nafsi diriku, ya diriku, ayolah kita sendiri-sendiri, kita urusi diri kita masing-masing, kata Nabi Muhammad. Idhabu ila Ibrahim, coba pergi kepada Nabi Allah Ibrahim. Fayatuna Ibrahim, kemudian mereka mendatangi Nabi Allah Ibrahim. Fayaquluna, mereka mengatakan, anta Nabiullah, anda Nabiullah, wa khaliluhu, kekasih Allah, min ahlil ardi. Isfa' lana ila rabbika, mintakan syafaat lana untuk kami, ila rabbika, kepada Tuhanmu. Ala tara ila ma nahnu fih, ala tara ila ma qad balagana. Fayaqulu lahum Ibrahim, lalu apa yang dikatakan Nabiullah Ibrahim, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa la yaghdabu ba'dahu mithlahu. Ini sama artinya. Wa dzakara kadzabatihi, dan Nabiullah Ibrahim menyebutkan beberapa kebohongan yang pernah beliau lakukan. Apa kira-kira diceritakan di dalam ayat-ayat itu, di dalam Al-Quran? Tatkala Nabi Ibrahim melihat bintang, Nabi Ibrahim berkata, hada Rabbi, ini Tuhanku. Lalu dianalisa lagi, oh ternyata bukan, kalau siang tidak ada. Dan itu dianggap satu kebohongan, satu kesalahan oleh Nabiullah Ibrahim. Atau ketika Nabiullah Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya, lalu ketika diinterogasi, Nabiullah Ibrahim mengatakan, dan menyisakan patung yang paling besar di antara patung-patung yang dihancurkan oleh Nabiullah Ibrahim, satu yang paling besar disisakan. Ketika diinterogasi, Nabiullah Ibrahim mengatakan, bal fa'alahu kabiruhum hadza, enggak, bukan saya yang menghancurkan ini, tapi ini yang paling besar, ini yang menghancurkannya. Ini nanti dijelaskan di hadis berikutnya. Itu dianggap satu kesalahan, sehingga Nabiullah Ibrahim malu untuk memberikan syafaat atau untuk memohon syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang datang kepada beliau. Idhabu ila ghairi, coba pergi ke orang lain. Idhabu ila Musa, pergi kepada Musa. Fayatuna Musa, mereka berbondong-bondong mendatangi Nabiullah Musa. Fayaquluna, mereka berkata, ya Musa, wahai Musa, anta Rasulullah, anda adalah utusan Allah. Faddalakallahu birisalati, Allah memberikan kemuliaan kepadamu, memberikan keistimewaan kepadamu dengan risalah-risalahnya. Wa bitaklimihi, dan keistimewaan engkau bisa bermukalamah dengan Allah ala nasi, dibanding orang-orang yang lain. Isfa' lana ila rabbika, mohon mintakan syafaat kepada Tuhanmu. Ala tara ila ma nahnu fih, ala tara ila ma qad balagana. Fayaqulu lahum Musa sallallahu alaihi wasallam, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa la yaghdab ba'dahu mithlahu. Apa kesalahannya Nabi Musa? Wa inni qataltu nafsan lam umar biqatliha, aku pernah membunuh orang yang aku tidak pernah diperintah oleh Allah untuk membunuhnya. Nafsi nafsi, idhabu ila Isa sallallahu alaihi wasallam. Fayatuna Isa, mereka mendatangi Nabiullah Isa.
Fayaquluna, mereka mengatakan, ya Isa anta Rasulullah, engkau utusan Allah. Wa kallamtan nasa fil mahdi, engkau sudah bisa bicara sejak baru lahir. Wa kalimatun minhu alqaha ila Maryam, engkau adalah kalimat Allah yang diletakkan kepada Nabiullah Maryam. Wa ruhum min fashfa' lana ila rabbika ala tara ma nahnu fih ala tara ma qad balagana. Fayaqulu lahum Isa sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wassalam, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa la yaghdaba ba'dahu mithlahu. Tetapi walam yadhkur, tak menyebutkan Nabiullah Isa lahu baginya Nabiullah Isa dzamban akan dosa, tapi tak menceritakan dosa apa yang pernah dilakukan oleh Nabiullah Isa. Nafsi nafsi, diriku ya diriku, idhabu ila ghairi idhabu ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayatuni, kemudian mereka mendatangiku. Fayaquluna, orang-orang tadi mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah, wa khatamul anbiya, dan penutup para nabi. Wa ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah telah ampuni dosa-dosa yang lalu dan dosa-dosa yang akan datang untukmu. Isfa' lana ila rabbika, mohon mintakan syafaat kepada Tuhanmu untuk kami. Ala tara ma nahnu fi, ala tara ma qad balagana. Fantariku, kemudian aku pergi, fa'ati tahtal arsy, aku datang soan di bawah arsy, fa'aqa'u sajidan li rabbi, kemudian aku sujud kepada Tuhanku. Tsumma yaftahullahu alayya, Allah memberikan futuh kepadaku, wa yulhimuni, dan memberikan ilham kepadaku, min mahamidihi, dari pujian-pujian kepada Allah, husni sana'i, dan pujian terbaik alaihi, atas Allah. Memberikan futuh syai'an, akan sesuatu, lam yaftahu, yang tak memberikan futuh Allahu kepada syai' dihadin kepada seorang pun qabli sebelum, memberikan bacaan-bacaan, dibimbing pujian-pujian kepada Allah, dan pujian-pujian itu belum pernah diberikan kepada siapapun sebelum aku. Tsumma yuqalu, kemudian dikatakan, ya Muhammad irfa' ra'saka, wahai Muhammad angkat kepalamu, sal tu'tah, minta apapun kamu akan diberi, isfa' tu syafa', mintalah syafaat, kamu akan diberi syafaat. Farfa'u ra'si, kemudian aku angkat kepalaku, fa'aqulu ya Rabbi ummati ummati, fayuqalu ya Muhammad adkhilil jannata min ummatika, silakan siapapun di antara umatmu masukkan surga aja. Man la hisabalahu, yaitu adkhil al jannata min ummatika, man, kepada orang la hisabal alaihi, yang tidak ada hisab alaihi, atas man. Minal babil aiman, dari pintu kanan, min abwabil jannah, di antara pintu-pintu surga. Orang yang tidak perlu dihisab dari umatmu, masukkan lewat pintu kanan. Ini satu kemuliaan bagi orang-orang pilihan di antara umatnya Nabi yang tidak perlu dihisab. Wa hum syuraka'un nasi fi ma siwa dzalika minal abwab. Adapun yang lain, maksudnya umat yang tanpa hisab, umat yang tanpa hisab tadi lewat pintu kanan, ini pintu istimewa, bukan lagi VIP, tetapi VIP lah pokoknya. Sangat-sangat istimewa. Jadi orang yang tidak dihisab ini lewat pintu kanan, jalur khusus. Sedangkan yang lain, wahum syuraka'un nas fi ma siwa dzalika minal abwab. Yang lain terserah mau masuk yang mana. Maksudnya, ayo masukkan ke surga siapapun di antara umatmu. Gitu maksudnya, itu bentuk kemuliaan. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang adapun diri Muhammad adalah ada pada tangannya, innama bainal misra'aini min masyaril jannah, jarak antara dua daun pintu, misra'ain itu daun pintu, la kama baina Makkah wa Hajarin, itu seperti jarak antara Mekah dan Hajar. Hajar ini satu daerah di Bahrain. Au kama baina Makkah wa Busra, dan antara Mekah dan Busra. Daun pintunya aja itu. Qala wa haddatsani Zuhair bin Harb qala haddatsana Jarir an Umarah bin al-Qaqqa' an Abi Zur'ata an Abi Hurairah qala udiat baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qas'atun. Rasulullah disuguhi mangkuk min saridin, yang berisi bubur, walahmin, dan daging. Fatana waladhir, maksudnya disuguhi mangkuk yang berisi bubur dan disuguhi daging. Fatana waladhira, lalu Rasulullah mengkonsumsi paha daging kambing ya ini. Wa kanat ahabbasyati ilaihi, dan bagian lengan itu adalah
bagian kambing yang paling disenangi oleh Rasulullah. Fanahasya nahsyatan, Rasulullah menggigit sedikit. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Tsumma nahasya ukhra, kemudian Rasulullah menggigit lagi untuk kedua kalinya. Faqala ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Lagi mengucapkan itu lagi Rasulullah. Falamma ra'a ashabahu la yasalunahu, maka tatkala Rasulullah melihat sahabat-sahabatnya tidak bertanya, qala, Rasulullah bersabda, ala taquluna kaifa? Tidakkah kalian mengatakan atau tidakkah kalian bertanya kenapa aku disebut sebagai Sayyidun Nas yaumal qiyamah? Qalu, mereka berkata, kaifah ya Rasulullah, bagaimana Anda bisa disebut sebagai Sayyidun Nas wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, yaqumun nasu li rabbil alamin. Orang-orang pada dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimintai pertanggungjawaban. Wasako dan seterusnya. Wasako dan menceritakan siapa Umarah bin Ka'kab hadisnya kepada hadis bimakna hadis Abi Hayyan an Nabi Zur'ah. Wazada, dan menambah Abu Ka'kab fi kisah Ibrahim, di dalam kisahnya Nabi Ibrahim. Faqala, kemudian berkata siapa Rasulullah, wa dzakara qaulahu fil kaukab. Nabi Ibrahim menyebutkan firman Allah dalam surat di dalam atau tentang kaukab, bintang, hadza rabbi. Wa qaulahu li alihatihim, sesembahan mereka, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Wa qaulahu inni saqimun. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi innama bainal misra'aini min masari'il jannah ila idadatil bab. Jarak dua daun pintu ke dua sisi pintu, lakama baina Makkah wa Hajarin, adalah seperti jarak antara Makkah dan Hajar, atau Hajarin wa Makkah, atau Hajar dan Makkah. Qala, Abu Hurairah berkata, la adri, aku tidak tahu, ayyadzalika, susunan mana, qala, yang mengatakan siapa Nabi, Makkah dan Hajar atau Hajar dan Makkah, itu maksudnya mana yang disebutkan duluan oleh baginda Nabi. Qala haddatsana Muhammad bin Tharif bin Khalifah al-Bajali, qala haddatsana Muhammad bin Fudail, qala haddatsana Abu Malik al-Asja'i an Abi Hazim an Abi Hurairah wa Abu Malik an Rib'i an Hudzaifah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yajma'u Allah tabaraka wa ta'ala an-nasa, Allah mengumpulkan orang-orang, fayaqumul mu'minuna, kemudian orang-orang mukmin berdiri, hatta tuzlafa lahumul jannatu, hingga didekatkan lahum untuk mereka jannatu, apa, surga. Fayatuna, kemudian mereka mendatangi Adam, kepada Nabiullah Adam. Fayaquluna, mereka berkata, ya abana, wahai bapak kami, istaftih lanal jannata, mohon bukakan surga untuk kami. Fayaqulu, Nabiullah Adam berkata, wahal akhrajakum minal jannati illa khati'atu abikum, bukankah yang mengeluarkan kalian dari surga adalah kesalahan bapakmu Adam? Adam ini maksudnya. Lastu bisahibi dzalika, aku tidak pantas untuk membukakan pintu itu untuk kalian. Idhabu ila ibni Ibrahim khalilillah, coba kalian pergi kepada anakku Ibrahim khalilillah. Qala, kemudian Nabi bersabda, fayaqulu Ibrahim, Nabiullah Ibrahim berkata, lastu bisahibi dzalika, aku tak pantas. Innama kuntu khalilan min wara'a, aku adalah kekasih min wara'a, di belakangnya, ay min wara'a Musa alladhi wara'a Muhammad. Maksudnya aku kekasih urutan ketiga masih. Yang pertama itu Nabi Muhammad, kedua Nabiullah Musa, baru setelah itu aku, kan. Itu yang dimaksud min wara'a wara'a Musa alladhi wara'a Muhammad. Di belakang Nabi Musa, yang di belakangnya Nabi Muhammad. I'midu ila Musa, coba kalian pergi ke Nabiullah Musa, alladzi kallamahullahu taklima, yang diberi keistimewaan untuk bisa bermukalama dengan Allah. Wa yatuna Musa sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka mendatangi Musa. Wa yaqulu lastu bisahibi dzalika, aku tidak pantas. Idhabu ila Isa, coba pergi ke Nabiullah Isa, kalimatillah wa ruhi. Wa yaqulu Isa alaihi salatu wassalam, lastu bisahibi dzalika, aku tidak pantas untuk memberikan atau membukakan kalian pintu surga. Fayaduna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka mendatangi Nabiullah Muhammad. Fayaqumu, kemudian Nabiullah Muhammad berdiri. Fayuzanu lahu, kemudian Nabiullah Muhammad diberi izin untuk membukakan pintu surga untuk mereka. Wa tursalul amanatu warrahimu, dan diutus apa, amanah, warrahimu, dan kekerabatan. Rahim yang dimaksud kekerabatan. Jadi nanti amanah dan kekerabatan itu ada wujudnya. Ada wujudnya. Seperti apa wujudnya? Wallahu ta'ala
ta'ala a'lam. Amanah dan kekerabatan itu maksudnya dibawa, diutus untuk menyelamatkan orang-orang. Jadi dibawa untuk menemani Nabi Muhammad. Fatakumani kemudian mereka dua sosok ini Amanah dan Rohim berdiri janabatai sirat, di dua sisi sirat, yaminan wa shimalan, kanan kiri. Fayamurru awwalukum kalbarki, orang yang pertama kali melewati sirat ini, jembatan yang terbentang di atas neraka. Yang pertama, kelompok pertama itu kecepatannya seperti kilat, cepat sekali. Qala kemudian Abu Hurairah berkata, qultu aku berkata, bi abi anta wa ummi, ay anta mafdiyun min kulli makruh. Engkau, maksudnya engkau selamat lah, kira-kira gitu. Demi keselamatanmu, bi abi anta wa ummi. Ayu syai'in kamaril barqi, apa yang cepatnya seperti kilat itu. Qala kemudian Nabi bersabda, alam tarau ilal barqi, tidakkah kau pernah melihat kilat? Kaifa yamurru, bagaimana dia berjalan, wa yarju'i fi tarfati ain, dan kembali lagi fi tarfati ain, dalam sekejap mata, cepat. Summa kamarrir rih, kemudian berjalan seperti angin kencang. Summa kamarrit thair, kemudian kelompok berikutnya seperti burung yang cepat. Wasyaddir rijal, dan kemudian seperti ya larinya seseorang, orang-orang, maksudnya seperti lari pada normalnya orang. Tajri bihim a'maluhum, berjalan bersama mereka apa amal-amal mereka. Jadi yang membuat mereka berjalan sesuai kecepatannya itu ya amal-amal mereka. Wa nabiyukum qaimun 'alas sirat, dan nabi kalian ini, maksudnya Nabi Muhammad, itu berdiri di atas sirat. Yaqulu, sembari berdoa, Rabbi, wahai Tuhanku, salim salim, selamatkan umatku, selamatkan umatku, hatta ta'jiza a'malul ibadi, sehingga ada amal yang lemah. Hatta yaji ar-rajulu, sehingga datang seseorang, fala yastati'u, maksudnya melalui sirat itu, karena amalnya lemah, dia fala yastati'u as-sayra, dia tidak bisa berjalan illa zafan, kecuali merangkak. Qala, Nabi bersabda, wa fi hafatai sirati kalalibu mu'allaqatun, dan di dua ujung sirat itu ada semacam pencengkeram yang digantung, makmuratun, diperintah, bi akhdiman umirat bihi, untuk mengambil orang yang diperintah untuk diambil. Wa maqdusun najin, ada orang yang sudah tercabik-cabik tetapi selamat. Wa maqdusun finnar, ada orang yang diambil ya dan memang bagiannya neraka. Walladzi nafsu Abi Hurairah biyadihi, kata Abu Hurairah, demi zat yang dirinya Abu Hurairah ada pada kekuasaannya, inna qa'ra jahannama la sab'una kharifan, sesungguhnya dalamnya neraka jahanam itu adalah la sab'una kharifan, adalah seperti perjalanan 70, kalau ditempuh dalamnya neraka itu seperti 70 musim semi. Untuk menempuh dalamnya neraka itu butuh jarak 70 kali musim semi. Ya 70 tahun lah kira-kira kalau ditempuh jaraknya. Betapa jauhnya lubang neraka itu, seperti apa, Allahu a'lam. Nauzubillah min dzalik. Qala haddatsana Qutaibatu wallahu ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.